Oke, jadi ini belakangan tuh ternyata masih banyak teman-teman yang tanya nih terkait tentang pemilihan pulet. Nah, aku paham banget gimana meresahkannya ketika kita baru memulai dan ingin memilih pulet. Tentu suatu pertimbangan yang perlu dimatangkan ketika kita memilih pulet. Karena banyak banget resikonya juga nanti ketika kita salah pilih pulet. Di antaranya nanti pulet yang kita beli ternyata nggak produktif, terus pulet yang kita beli bermasalah, banyak yang mati, dan lain-lain. Makanya di video kali ini aku sudah merangkum nih beberapa poin-poin yang penting banget buat teman-teman perhatiin ketika mau milih pulet, terutama ketika teman-teman masih pemula. Nah, langsung saja, kira-kira poin-poin ketika kita mau pilih pulet itu apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, pemilihan pulet, kita nentuin dulu nih usianya. Kira-kira kita mau beli pulet usia berapa? Nah, kalau aku kan dulu ngerekomendasiin biasanya di usia 13. Kenapa 13? Karena kalau 13 itu tidak terlalu muda jika tidak terlalu tua. Ini untuk teman-teman yang pemula ya. Biasanya di usia 13 ini nyaris vaksin-vaksin wajib dari DOC sampai usia pulet itu sudah masuk nih nyaris. Jadi kita tinggal lanjutin doang beberapa program vaksin sampai si ayam-ayam ini siap nelur. Nah, kenapa 13? Kenapa nggak 15, 16, 17 atau bahkan yang siap nelur? Karena kalau 13 untuk mencapai usia siap nelur itu kita masih memelihara sekitar 2 bulan di kandang. Itu konsekuensinya jelas, kita harus siap memelihara tanpa merasakan hasilnya dulu nih selama 2 bulan, sekitar 2 bulan kayak gitu. Nggak apa-apa, karena kalau kita beli usia siap produksi, konsekuensinya adalah harganya tentu udah lebih mahal. 2, ayam itu punya resiko double stress. Double stress karena dia habis pindah kandang, double stress juga ketika dia masih baru belajar nelur tapi harus pindah kandang kayak gitu. Bayangkan saja ketika nih teman-teman merhatikan nih ibu-ibu hamil gitu, dia suruh bepergian, pasti tersiksa. Sama ayam juga gitu. Ketika dia baru pertama kali nelur tapi disuruh untuk pindah-pindah kandang, pasti akan memberikan efek risiko stres itu tadi, yang mana bisa berujung pada kematian. Kan sayang banget kan? Makanya mending belinya yang sebelum usia siap nelur. Kalau tadi rekomendasinya ada 13, sebenarnya sih nggak masalah juga teman-teman mau usia 16, 15 atau berapalah sebelum usia siap nelur gitu. Karena siap nelur kan di usia 18 ke atas ya. Nah, itu nggak apa-apa. Cuma konsekuensinya itu semakin tambah umur harganya semakin mahal. Nah, kalau 13 kan harganya masih worth it nih. Kalau di bawah 13 itu biasanya juga jarang penjual pulet yang menjual puletnya di bawah usia 13 ya gitu. Lalu selanjutnya ada bobot dari atau berat badan si pulet yang kita beri itu pastikan semuanya sesuai standar, sesuai dengan usianya tentunya. Nah, kalau teman-teman mau tahu berapa nih bobot standar pulet sesuai dengan usia yang kita butuhkan, teman-teman bisa lihat tabel ini ya. Nah, ini tabel nih teman-teman. Misalnya teman-teman mau ambil usia 13 minggu. 13 minggu untuk Lohman Platinum ini standar bobotnya adalah 1123 gram. Antara-antara itulah. Minimal 1 kilo lah kayak gitu ya, 13 minggu. Kalau di bawah 1 kilo mungkin toleransinya adalah 900 gram. Itu is okay. Tapi kalau di bawah itu mending teman-teman nanti dulu. Karena bobot ini juga menjadi salah satu penentu indikator bahwasannya si ayam ini apakah dia performanya bagus atau enggak. Kalau dia bobotnya kurang di usia yang sudah masuk misal 13 tadi tapi bobotnya masih jauh dari standar, berarti si ayam ini punya nafsu makan yang kurang. Ditakutkan ketika ayam ini nafsu makannya kurang, nanti kedepannya juga malah bikin teman-teman bukannya untung malah buntung kayak gitu kan, nggak mau kan. Makanya karena kita beli, kita berhak memilih nih bobotnya harus sesuai standar. Makanya pastikan kita ketika beli pulet udah full grading. Full grading itu udah full dipilihin semuanya, dimana bobotnya semuanya sesuai standar. Sesuai standar ya itu tadi, tidak ada yang di bawah standar atau terlalu jauh dari batas toleransi lah gitu. Tapi juga kalau bisa jangan over, karena kalau over terlalu gemuk resikonya juga nanti kurang produktif juga. Atau bahasa orang sini ibaratnya itu tuh kayak apa namanya, majir gitu. Majir itu terlalu gemuk, nanti organ reproduksinya itu biasanya terlalu tertutup oleh lemak, yang mana nanti takutnya si ayam ini malah tidak jadi ayam yang produktif kayak gitu.
kita juga harus cek deplesinya. Deplesi itu apa sih? Kalau di dunia peternakan, deplesi itu diistilahkan lebih ke kayak tingkat kematian lah gitu. Jadi teman-teman pastikan tuh sesuai dengan standar recordingnya. Kan kalau kita beli biasanya kita tahu tuh recordingnya, atau kita dapat recording dari si penjual. Nah, deplesinya bagaimana si ayam ini? Apakah punya tingkat kematian yang cukup tinggi atau tidak? Batas toleransinya biasanya untuk ayam petelur ini untuk usia pulet itu biasanya 3%. Kalau di atas itu mending nanti dulu. Nah, 3% itu misal nih dalam 1000 ekor dari pertama kali masuk yaitu DOC itu tadi ya, masih day-old chicken atau masih anakan ayam baru habis tetas itu, sampai dia jadi pulet itu tingkat kematiannya tidak lebih dari 3%. Kalau 1000 ekor berarti tidak lebih dari sekitar 30. Kalau kematiannya sudah lebih dari 30 ekor itu perlu dipertanyakan apakah selama perawatan ini banyak mengalami masalah atau mungkin perawatannya juga kurang sesuai dengan standar. Jadi penting nih untuk melihat deplesinya berapa persen. Kalau syukur kita bisa mendapatkan deplesi paling 1%, 2% itu masih normal. Kalau udah di atas 3%, nah itu perlu dipertanyakan bagaimana dulu perawatannya. Ditakutkan ngasal-ngasalan kayak gitu kan. Tentu kita kan nggak mau ya beli ayam yang riwayat pemeliharaan sebelumnya itu ngasal-ngasalan. Lalu berikutnya keadaan pulet. Jadi pastikan nih teman-teman ketika mau beli pulet itu keadaannya bagaimana. Maksudnya apakah si pulet ini kurang sehat atau gimana. Pastikan keadaannya sehat lah tentunya gitu. Keadaannya sehat dan tidak cacat. Karena tentu kita nggak mau ya kalau kita beli pulet ternyata dia masih bermasalah. Nanti takutnya pas pindah kandang ke kandang kita malah pada mati. Kan malah rugi nantinya kayak gitu kan. Terus tadi kalau bisa jangan yang cacat juga. Karena kalau yang udah cacat ya otomatis dia salah satu pulet yang bermasalah juga kayak gitu kan. Tentu kita nggak mau kan beli untuk usaha kita malah ayam-ayam yang bermasalah kayak gitu. Yang terakhir terkait tentang vaksinasi. Vaksinasi saya tambahin juga masalah obat-obatan dan vitamin lah ya gitu. Jadi vaksin, obat-obatan dan vitamin kayak gitu. Bagaimana nih sebelumnya? Apakah si penjual ini punya data recording tentang itu gitu loh. Jadi kayak vaksinnya apakah sudah masuk semua, terus obat-obatan, vitaminnya, perilaku atau perlakuan terhadap si pulet ini sebelumnya itu bagaimana. Jadi ini masih kaitannya sama kayak tadi terkait tentang deplesi sih. Riwayat pemeliharaan kayak gitu. Riwayat pemeliharaannya bagaimana. Intinya pastikan ketika kita mau beli pulet itu vaksinnya sudah lengkap dan sudah masuk sesuai dengan umurnya kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal lanjutin vaksin-vaksin berikutnya. Karena yang namanya ayam petelur ini menjadi salah satu kebutuhan wajib banget. Program vaksin itu harus lengkap, harus masuk semuanya. Apalagi kita ngomongin skala industri. Tentu kita nggak mau ngasal-ngasalan kan. Karena kalau kita ngasal, resikonya nanti terlalu tinggi. Selain nanti tadi si ayamnya jadi nggak produktif, bisa aja nanti malah ayam-ayamnya ini punya resiko kematian yang tinggi juga kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang mau pesen DOC ataupun pulet bisa ngubungin atau chat nomor WhatsApp yang tertera ini ya, atau klik link di bawah ini di kolom deskripsi, oke? Nah, ini pas banget buat teman-teman yang mau memulai atau mau belajar dulu. Jadi kita bisa order dulu, sedikit dulu bisa, atau mau sekaligus banyak. Termasuk kita juga menyediakan banyak perlengkapan kandang seperti kandang baterainya, ataupun tempat pakan dan lain-lain. Dan kita sudah mengcover pengiriman ke seluruh Indonesia loh. Oke, jadi itu tadi ya beberapa poin yang perlu teman-teman perhatiin ketika teman-teman lagi cari pulet, terutama buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih atau pemula. Nah, sebelum tak tutup nih, mari kita rekap lagi nih. Apa aja tadi yang perlu kita perhatiin? Yang pertama, kita tentuin dulu usia berapa kita mau beli pulet ya kan. Kita tentuin sesuai kebutuhan kita. Terus selanjutnya
ada bobot pulet kayak gitu. Nah, bobot ini menjadi salah satu indikator yang penting karena pulet itu punya standarnya sesuai usianya masing-masing. Poin berikutnya ada depresi tadi. Depresi ini adalah tingkat kematian lah kalau di dunia ayam petelur kayak gitu, atau di dunia peternakan ayam lah gitu. Tingkat kematiannya bagaimana? Dipastikan tidak lebih dari 3%. Lalu yang berikutnya poinnya adalah tentang keadaan pulet. Pastikan kita membeli pulet dengan keadaan yang sehat dan tidak cacat. Lalu yang berikutnya vaksinasi, obat-obatan dan vitamin. Ini sama seperti depresi tadi. Ini fungsinya untuk memastikan riwayat pemeliharaan sebelumnya apakah vaksin, obat-obatan dan vitamin tadi udah masuk semua. Jadi itu tadi beberapa poin tentang tips kita ketika mau pilih pulet. Jadi semoga ini membantu ya buat teman-teman yang masih bingung nih mau beli pulet tapi apa aja yang mau kita perhatiin. Nah, itu aja. Kalau teman-teman masih bingung, boleh silahkan bisa disaringkan di kolom komentar, dan kalaupun mungkin ada tambahan silahkan juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Gitu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wes oleh loro iki.